Pertanyaan logikanya tanyain. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit? Nggak begini-begini. Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama, madhab Asy'ari itu tidak berpendapat Allah di mana-mana. Kemudian yang kedua, kita berdoa mengharapkan tangan ke langit bukan berarti Allah ada di langit. Sebagaimana kita sujud ke tanah bukan berarti Allah ada di tanah. Tapi lucu juga sih Ustadz ini goyang senam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cuplikan tadi ada 2 poin yang kami fahami dari penyampaian Ustadz Wahabi ini. Yang pertama, bahwa kalau memang Allah itu di mana-mana, kenapa nggak muter-muter kayak joget senam saat berdoa? Bisa ke pinggir, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke bawah, bisa meliuk-liuk ke atas dan seterusnya. Kalau memang Allah ada di mana-mana, kata Ustadz Wahabi ini. Kemudian yang kedua, berdoa itu kan umat Islam itu ketika berdoa kan ke atas. Itu menunjukkan bahwa memang Allah berada di atas secara beneran. Allah secara hakiki ada di atas langit atau secara hissi dengan zat-Nya. Maka tanggapan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah pengikut Imam Asy'ari, untuk yang pertama kami tegaskan bahwa dalam madhab Asy'ari, akidah Asy'ari itu tidak meyakini atau tidak berpendapat Allah ada di mana-mana. Kalau Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi ini menuduh kita, menuduh madhab Asy'ari itu berkeyakinan Allah ada di mana-mana, berarti Ustadz Wahabi ini gagal faham. Dia nggak ngerti akidah Asy'ariyah, dia nggak faham madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ari meyakini Allah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda ketika ditanya bagaimana keberadaan Allah sebelum ada makhluk, maka Rasulullah menjawab, kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan tidak ada satupun selain Allah. Sebelum ada aras, sebelum ada tempat, sebelum ada apapun, Allah sudah ada tanpa bertempat, tanpa di atas aras, tanpa waktu. Ketika ada aras, ketika ada tempat, ketika ada waktu, Allah tetap ada seperti sedia kala. Yaitu keberadaan Allah tetap tanpa tempat, tanpa aras, tanpa waktu. Keberadaan Allah tidak diliputi oleh makhluknya, keberadaan Allah tidak dibatasi oleh makhluknya yang bernama tempat. Karena sesuatu yang bertempat atau sesuatu yang diliputi atau dibatasi oleh tempat, di mana tempat itu makhluk, itu hanya makhluk, bukan Tuhan. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu ucapan dari Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi ini bahwa kita umat Islam berdoa menghadapkan tangan ke langit berarti Allah ada di atas langit. Jelas ini keliru sekali dan ini bisa dibantahkan. Itu tidak perlu banyak hadis, cukup satu hadis akan membantah dan akan menghancurkan teori Wahabi. Misalnya ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan saya screenshot dari website Wahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sedang sujud. Fa'aktiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Jika hadis ini kita fahami menggunakan konsep Wahabi, yaitu kita fahami secara zahir hadis, tidak perlu takwil dan tidak perlu tafwid. Jadi kita fahami sesuai literalnya, seperti zahirnya lafadznya.
maka akan melahirkan pemahaman seperti ini, bahwa ketika umat Islam, ketika kita bersujud, maka pada waktu itulah kita itu sedang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meletakkan dahi kita di tanah, maka pada waktu itulah kita sedang berada di tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jika kita memakai logika dan konsep Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi yang mengatakan bahwa karena umat Islam itu berdoa menghadapkan tangan ke langit, berarti Allah ada di atas langit. Berarti kalau kita bersujud ke tanah, meletakkan dahi ke tanah, dan pada waktu itu kita sedang dekat, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah ada di tanah atau ada di dalam tanah. Ini bahayanya kalau memakai konsep Wahabi di dalam memahami ayat atau hadis sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana maksud hadis tersebut menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita baca karya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Beliau menjelaskan seperti ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakulul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu ini, maknahu aqrabu ma yakunul abdu min rahmati rabbih wa fadlihi. Maknahu maksudnya adalah bahwa seorang hamba itu sangat dekat, paling dekat dengan rahmat Allah dan dengan anugerah Allah ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang sujud kepada Allah, meletakkan wajahnya ke tanah, itu bukan berarti dia dekat dengan zat-Nya Allah, tetapi dia dekat dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam masalah ini Imam An-Nawawi tidak mengartikan secara zahir, tidak mengartikan secara hakiki sebagaimana konsep Wahabi, tetapi Imam An-Nawawi di sini adalah mentakwil. Wahabi tidak mau kepada takwil, bahkan menyesatkan takwil, ya nggak masalah, tetapi konsekuensinya adalah bahwa Tuhan Wahabi itu ada di tanah atau ada di dalam tanah. Kemudian tentang umat Islam yang berdoa dan menghadapkan tangan ke langit, itu sebenarnya sudah dibahas oleh salah satu ulama salaf, yaitu Imam Maturidi, salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Dalam kitab At-Tauhid beliau menjelaskan begini, wa ma raf'ul aidi ila sama fa'alal ibadah. Adapun mengangkat tangan ke langit itu adalah karena ibadah, karena unsur ta'abbudi, karena unsur ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi ayyata'abbada ibadahu bima syaa. Allah berhak untuk memerintah hambanya beribadah dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yuwajjihuhum ila haitsu syaa, dan menghadapkan mereka kepada arah yang Allah kehendaki. Gampangnya begini, bahwa kita umat Islam berdoa menghadapkan tangan ke langit itu karena perintah Allah, bukan karena Allah ada di atas langit. Sama dengan kita ketika sholat menghadap Ka'bah, itu bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Begitu juga kita sujud meletakkan dahi, meletakkan wajah ke tanah, itu bukan berarti Allah ada di tanah, tetapi kita bersujud ke tanah itu karena perintah Allah. Maka kemudian ulama-ulama berikutnya seperti Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, keduanya ini termasuk ulama ahli hadis, mengatakan bahwa langit adalah kiblat doa, bukan tempat Allah tinggal. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.